Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih yang sudah hadir di kelas pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur karya Allah, kita malam hari ini bertemu kembali untuk belajar bersama mengenai sosiologi. Ya, oke. Sebelumnya saya mohon maaf, barusan ada koneksi yang suaranya putus. Barusan ternyata sinyal saya juga bermasalah, makanya sempat drop. Oke, sekarang bisa kita lanjutkan kembali pelajaran kita ya. Malam hari ini kita masih membahas bab 1 ya, berkaitan dengan struktur, diferensiasi, dan stratifikasi sosial. Oke. Oke. Oke, kita bahas yang pertama itu struktur sosial. Jadi kita harus tahu dulu struktur sosial itu apa sih? Di slide minggu lalu kalau ditonton YouTube-nya itu bisa dilihat bagaimana apa itu struktur sosial dan kenapa ada struktur sosial itu. Ya. Jadi struktur sosial ada jalinan unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah dan norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Jadi untuk menjawab struktur sosial ini agak susah. Kenapa? Karena sosiologi itu merupakan ilmu yang punya banyak teorinya dan paradigma. Jadi ketika berbicara sesuatu yang saling bergantung dan membentuk pola tertentu yang terdiri atas pola perilaku individu, kelompok, institusi maupun masyarakat yang luas. Jadi struktur sosial yaitu tadi. Jadi kumpulan-kumpulan individu yang menjadi masyarakat, masyarakat menjadi negara, nah kan negara, kumpulan negara jadi satu regional wilayah itu akhirnya menjadi sebuah, ya itulah seperti itu. Jadi beberapa pendapat ahli tentang sosiologi menyatakan bahwa struktur sosial adalah suatu pergaulan hidup masyarakat meliputi berbagai tipe kelompok yang terjadi dari banyak orang dan meliputi pula lembaga-lembaga di mana banyak orang tersebut ambil bagian. Kemudian struktur sosial itu mengacu pada hubungan-hubungan yang fundamental, ya, hubungan yang fundamental, ya, yang memberikan bentuk dasar pada masyarakat, yang memberikan batas-batas pada aksi-aksi yang mungkin dilakukan secara organisasi. Proses struktur sosial berjalan dengan lancar jika jalinan di dalam unsur-unsur tersebut tidak mengalami kegoncangan pada unsur yang lain. Oke, struktur sosial ini memiliki 4 elemen atau bagian. 4 elemen dasar dari struktur sosial itu, yang pertama adalah status sosial, yang kedua adalah peran sosial, yang ketiga adalah kelompok, dan yang keempat adalah institusi. Oke, untuk status sosial kita tambahkan di sini ya. Apa namanya status sosial ya? Untuk status sosial. Status sosial ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah ascribed status, ini dari bahasa Inggris ya. Status yang diberikan kepada seseorang oleh masyarakat tanpa memandang bakat atau karakteristik unik orang tersebut. Ya, ini yang didapat otomatis karena kelahiran. Contohnya apa? Status sosial ini kayak anak raja. Dia anak raja, namanya juga udah anak raja, jelas bapaknya raja. Jadi otomatis dia jadi pangeran. Itu status sosial. Yang kedua adalah achieve status. Jadi status sosial yang dicapai melalui proses pencapaian atau prestasi, ya. Contohnya bagaimana status sosial ini? Contohnya adalah lewat pendidikan atau lewat ekonomi, misalnya lewat bisnis, ya kan? Berbisnis, berusaha. Oh, kenapa? Sebentar. Oke, achieve status dicapai proses pencapaian atau prestasi, ya.
Dan yang ketiga itu ada assign status. Assign status ini apa? Yaitu status yang diberikan seseorang karena telah berjasa. Karena berjasa. Melakukan sesuatu. Jadi status sosial di masyarakat ini ada yang disebut dengan ascribe status, yang kedua ada achieve status, dan yang ketiga ada assign status. Nah, status sosial yang didapat karena kelahiran disebut ascribe status. Sedangkan yang dicapai melalui prestasi atau pencapaian itu disebut achieve status. Contohnya apa? Nah, ini harus tahu contoh-contohnya. Contohnya ascribe status, contohnya tadi udah disebut ya, karena otomatis kelahiran, misalnya karena dia keturunan rada, karena dia bangsawan, otomatis bawaan lahir dia udah dapat status sosialnya di masyarakat udah otomatis dari apa namanya dari mulai dikandung gitu, dari mulai lahir dari mulai ini sampai lahir dia udah mendapatkan status otomatis jadi putra pangeran, calon putra pangeran ya, seperti itu ascribe status. Yang kedua ada achieve status. Achieve status ya, karena prestasi, contohnya itu tadi misalnya karena lulus kuliah, karena berbisnis berhasil, punya duit banyak, nah, itu kan status sosialnya akan naik. Dan yang ketiga ada assign status, karena berjasa melakukan sesuatu. Misalnya apa? Misalnya contohnya kalau di Indonesia kan biasanya ada yang disebut dengan apa namanya Kalpataru. Ya. Jadi ada Kalpataru, jadi masyarakat biasa misalnya karena berharga terhadap lingkungan, pemerintah memberikan penghargaan Kalpataru. Dan itu kan berarti assign status. Jadi status yang diberikan karena dia berhasil melakukan sesuatu. Jadi itu dari yang pertama, elemen dasar dari struktur sosial yang pertama adalah status sosial. Kemudian yang kedua yaitu adalah peran sosial. Peran sosial itu apa? Adalah rangkaian norma dan perilaku yang dijalankan oleh seseorang sesuai dengan status sosialnya di masyarakat. Ya, ini maksudnya apa? Maksudnya contohnya begini peran sosial. Karena misalnya status sosialnya dia anak bangsawan, anak raja, pangeran, maka dia harus berperan sosial. Peran sosialnya itu apa? Misalnya, peran sosialnya misalnya kalau anak raja, pangeran itu harus baik sama rakyatnya. Kalau ketemu rakyatnya lemah lembut, disapa atau apa. Nah, itu ada salah contoh bahwa peran sosial itu akan membentuk kepada struktur sosial. Nah, seperti itu. Oke. Nah, oke kita tambahkan di sini. Kita tambahkan di sini ya. Ada 4 macam peran sosial itu. Yang pertama itu apa? Hampir sama dengan yang atas ya. Ada achieve roles. Yang kedua itu adalah ascribe roles. Yang ketiga itu adalah expected roles. Dan yang keempat itu adalah actual roles. Jadi roles itu dalam bahasa Inggris artinya peran, berperan, peran-peran. Peran sosial itu dibedakan menjadi 4 macam. Ada peran yang dicapai melalui prestasi, melalui usaha tertentu. Kemudian ada peran sosial yang karena bawaan, sama seperti atas ini. Kemudian ada
peran sosial yang diharapkan. Contohnya apa? Ya, contohnya yang di peran sosial yang harus dijalankan karena kesepakatan bersama bahwa misalnya seseorang diangkat jadi lurah. Itu kan, nah, seorang lurah itu perannya harus bagaimana? Peduli pada rakyat, harus apa? Kampret. Kak, di stop kak. Kamu nyetel apa sih? Stop, ini koneksinya putus, jatuh lagi. Halo, selamat malam. Maaf, putus lagi ya. Oke, halo. Kedengeran teman-teman? Halo. Jadi peran sosial dibedakan menjadi 4 macam. Yaitu hampir sama seperti tadi ya. Nggak apa-apa, yang terlambat nggak apa-apa, selamat datang. Oke, jadi itu yang kedua ya, elemen dasar dari struktur sosial. Itu tadi udah kita bahas tentang status sosial, yang kedua ada peran sosial, dan yang ketiga adalah kelompok. Kelompok ada sejumlah orang memiliki norma-norma, nilai-nilai, dan harapan yang sama, yang secara sadar dan teratur saling berinteraksi satu sama lain. Nah, itu. Jadi, ini dalam struktur sosial itu pasti terbentuk dari kelompok-kelompok sosial. Itu pasti akan membentuk, ya. Kemudian yang keempat, elemen dasar dari struktur sosial itu adalah institusi atau lembaga, ya, institusi. Institusi itu lembaga. Merupakan pola yang terorganisir dari kepercayaan dan perilaku yang dipusatkan pada kebutuhan dasar sosial. Jadi institusi itu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya, melalui institusi sosial terlihat struktur dalam masyarakat seperti keluarga, agama, pemerintah, politik, dan lain-lain. Ya, jadi yang merupakan aspek fundamental dari struktur sosial. Oke, ini saya lanjutkan ya. Jadi unsur-unsur pokok dari struktur sosial itu apa? Teman-teman tolong feedback ya kalau sekiranya sinyalnya putus dikonfirmasikan ya. Kalau sinyal putus dikonfirmasikan supaya saya tahu ya. Jadi kalau misalnya sinyalnya putus ya, tolong informasinya ya. Oke, oke ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi unsur-unsur pokok struktur sosial itu apa? Yang pertama itu adanya kelompok-kelompok sosial, ya. Adanya kelompok-kelompok sosial. Kemudian yang kedua adalah lembaga-lembaga sosial, yaitu tadi institusi-institusi. Yang ketiga itu adanya kaidah-kaidah dan norma-norma sosial. Jadi di kelas 1 kan mungkin sudah pernah dibahas ini apa itu nilai, apa itu norma, apa itu kaidah-kaidah, apa itu adat istiadat, ya kan? Nah, itu semua nanti akan berlaku di struktur sosial ini, ya. Oke, waalaikumsalam. Buat yang baru masuk, silakan ya diikuti saja. Kemudian, kaidah-kaidah dan norma-norma sosial. Dan yang keempat, ya, yang terakhir unsur-unsur dari unsur-unsur pokok struktur sosial ini adalah lapisan-lapisan sosial atau stratifikasi sosial. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan yang ada pertanyaan boleh menyampaikan. Kalau ada pertanyaan, terlalu cepat atau bagaimana? Sudah jelas ya? Ini tadi saya tambahkan catatannya, mungkin bisa dicatat lagi untuk
teman-teman tambahannya supaya melengkapi modul presentasi yang sudah saya upload juga di Facebook. Oke? Oke ya, jelas ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Feedback, ada pertanyaan tidak? Mohon infonya. Tadi yang keempat apa, Pak? Yang keempat apa maksudnya? Lapisan-lapisan sosial atau stratifikasi sosial? Oh, peran sosial yang keempat. Peran sosial yang keempat di sini ada yang disebut dengan actual roles atau peran yang dilaksanakan sesuai dengan kenyataannya atau sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, peran sosialnya apa? Ya udah seperti itu misalnya. Jadi peran sosial misalnya di peran sosial itu seseorang punya peran sosial di masyarakat. Misal seseorang jadi guru, perannya aktualnya jadi guru. Nah, kemudian ada expected role, ada harapan peran sosial yang diberikan bahwa seorang guru, kok nggak dengar ya? Ah, oke ya. Untuk yang nggak bisa dengar mungkin nanti bisa di-review di YouTube ya. Ini saya mau tanya berapa orang yang nggak bisa dengar? Coba diinfokan. Ada berapa orang yang suaranya nggak bagus, yang nggak bisa mengikuti dengan baik? Ya, ya silakan tolong feedback dulu, feedback dulu. Jelas, jelas. Yang suaranya nggak dengar, dengar tapi kecil. Oke, yang penting bisa ngikutin. Idar, apa idar ya? Jelas, oke. Oke ya, jelas ya. Oke, jadi ini kita balik lagi ke materinya. Jadi ini adalah unsur-unsur pokok dari struktur sosial. Sekali lagi, apa saja? Yang pertama adalah kelompok-kelompok sosial. Yang kedua adalah lembaga-lembaga sosial. Yang ketiga itu kaidah-kaidah dan norma-norma sosial. Yang keempat adalah lapisan-lapisan sosial atau stratifikasi sosial. Oke? Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Faktor-faktor pembentuk ketidaksamaan sosial. Jadi ketidaksamaan sosial itu maksudnya apa ya? Itu tadi diferensiasi sosial. Kan different itu perbedaan ya. Kenapa ada perbedaan gitu kan? Makanya ditanyakan di sini alasannya kenapa ada perbedaan? Kenapa berbeda-beda? Eh, kenapa berbeda-beda? Kenapa ada perbedaan? Jadi yang pertama mari kita review ya. Yang pertama karena keadaan geografis ya. Contohnya waduh, keluar masuk widget nggak bisa dengar ya. Aduh, sayang sekali. Boleh tahu nih, yang gagal online ini providernya apa ya? Aduh, sayang sekali. Oke, nanti coba aja di review di YouTube aja ya. Kalau yang belum bisa mengikuti, mungkin nanti besok insya Allah ya saya upload videonya. Semoga di videonya itu suaranya jelas, jadi bisa lebih
mereview lagi apa yang sudah lupa ya. Oke, kita lanjut. Faktor pembentuk ketidaksamaan sosial atau diferensiasi sosial. Itu karena keadaan geografis. Contohnya begini. Indonesia itu punya 17.000 pulau. Dari 17.000 pulau itu apa namanya 17.000 pulau itu punya adat istiadat yang berbeda-beda dengan lingkungan geografis yang berbeda-beda. Ada yang di gunung, ada yang di pantai, ada yang di pinggir sungai, nah, ada yang di tengah hutan. Nah, itu jelas bahwa faktor geografis, ya, geografis itu kan berarti kedudukan bumi, ya, kedudukan bumi. Jadi kedudukan bumi, faktor geografis ini mempengaruhi terhadap diferensiasi sosial, jelas. Karena apa? Dari sisi budayanya nanti akan berbeda. Orang yang tinggal di gunung dengan orang yang tinggal di pantai kan beda, ya. Itu seperti itu. Jadi jelas itu akan menyebabkan adanya perbedaan sosial. Nah, corak suku bangsa itu menjadi perbedaan ketidaksamaan sosial ini. Kemudian yang berikutnya, dengan faktor pembentuk ketidaksamaan sosial itu adalah etnis atau kesukuan. Ini berkaitan dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu, ya, karena keturunan, adat, agama, dan bahasa, ya. Nenek moyang kita mengalami Pulau Nusantara sejak zaman dahulu kala. Mereka terpencar di pulau-pulau terpisah oleh lautan. Tapi ini menimbulkan keanekaragaman. Keanekaragaman ini menjadi aset bangsa. Makanya kebudayaan sebagai aset bangsa. Bukan sebagai alat pemecah, tapi sebagai alat pemersatu untuk bangsa. Seperti itu, ya. Jadi ini yang harus apa namanya apa namanya orang kota dan orang Indonesia memiliki perbedaan sosial. Itu masuk ke faktor diferensiasi yang mana? Oh, bagus. Ini pertanyaannya. Ini masuk ke keadaan geografis, ya. Masuk ke perbedaan geografis. Itu pertama keadaan geografis dan yang kedua adalah ketiga teknologi. Ini belum saya bahas malah. Jadi yang pembentuk ketidaksamaan sosial yang ketiga itu adalah perbedaan teknologi. Maksudnya apa? Orang kota itu lebih cepat mengadaptasi atau mengambil teknologi-teknologi yang baru. Sementara orang desa itu bahkan ada kecenderungan untuk tidak, dia anti dengan teknologi yang baru. Takut dengan teknologi baru. Ada internet itu apaan sih misalnya. Ada handphone, zaman dulu handphone tuh apaan? Oh, dianggapnya barang canggih teknologi. Nah, seperti itu kan. Nah, itu jelas perbedaan sosial. Dulu di Indonesia, ya, di Indonesia, handphone itu menjadi sebuah simbol sosial. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang punya handphone berarti dia orang kaya. Karena harga handphone mahal. Nah, seperti itu. Itu jadi teknologi itu bisa menyebabkan ketidaksamaan sosial. Seperti itu. Ya. Oke. Oke. Jadi itu jelas. Untuk menjawab pertanyaannya, orang kota dan orang desa memiliki perbedaan sosial. Itu masuk ke faktor diferensiasi yang mana? Nah, di sini ada nih. Diferensiasi sosial berdasarkan ras, berdasarkan etnis, berdasarkan agama, dan berdasarkan gender. Kalau orang kota dan orang desa, ini jawabannya adalah diferensiasinya karena regional atau wilayah. Ya. Wilayah kota sama wilayah desa itu dibedakan. Jelas dibeda. Orang kota apa-apa semua serba gampang. Di desa ya beda lah. Untuk transportasinya misalnya untuk ada angkot itu yang sehari cuma 2 kali jalan. Pagi sama siang. Kalau malam misalnya. Ini kayak di Indonesia dulu ya jelas perbedaan. Kalau di kota kita kapanpun mau pergi mobil angkot selalu lewat.
Tapi kalau di perkampungan, di desa, angkot itu hanya lewat misalnya dari sebuah desa ke kecamatan atau ke ibu kota kabupaten itu dia hanya 2 kali jalan, pagi dan siang gitu. Hanya 2 kali saja. Jadi kalau hari ini udah ketinggalan mobil, ya udah nunggu besoknya lagi baru bisa berangkat seperti itu. Nah, itu kan karena perbedaan sosial perbedaan regional atau wilayah. Ya, dan itu nanti akan mempengaruhi terhadap gaya hidup masyarakatnya. Oke, kita lanjut dulu. Diferensiasi sosial berdasarkan ras, etnis, agama, dan gender. Nih. Ras itu macam-macam, ya. Di dunia ini ada berbagai macam ras atau suku bangsa, ya. Ada berbagai macam ras atau suku bangsa. Makanya kalau yang beragama Islam, salah satu ayatnya, tidaklah aku ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, adalah tidak lain adalah untuk saling mengenal. Quran surat Ar-Rum ayat 21 kalau nggak salah, ya. Yaitu di situ kan sampai ada sakinah mawadah itu kan. Jadi ketika orang menghadiri pernikahan itu khutbah nikah biasanya sang eh, khotibnya itu membacakan ayat itu, menyatakan bahwa kita itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda. Tapi nanti yang paling baik itu adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Seperti itu kalau dalam agama Islam, ya. Nah, makanya di sini kita tahu kita bisa melakukan diferensiasi sosial atau perbedaan-perbedaan sosial itu, pembedaan sosial itu karena ras. Karena memang dalam Al-Quran diciptakan bahwa manusia itu dibedakan bersuku-suku. Ada ras mana saja, ada ras Asia, ras Eropa. Eropa itu kan ada istilahnya apa ya, Kaukasus gitu kan. Jadi macam-macam. Nah, ada kelompok manusia yang dibedakan berdasarkan segi-segi ciri-ciri fisik, kemudian bahasa. Membedakan manusia karena ras adalah golongan manusia yang memiliki kesamaan ciri-ciri fisik jasmani karena keturunan, sedangkan sifat rohaniannya diabaikan. Jadi ras adalah golongan manusia yang secara umum memiliki ciri-ciri tubuh tertentu. Jadi ada ras eh, apa namanya, perbedaan ras memiliki ciri-ciri tubuh tertentu, kayak ras Asia misalnya, ada yang matanya sipit gitu kan, ada yang matanya sipit gitu, itu ras Asia. Itu ras Cina, ya kan. Ada ras Melayu misalnya, ada ras India misalnya. Itu kan ras itu berdasarkan ciri-ciri fisik. Ada ras negro, itu kan kulit hitam, ya kan. Nah, itu adalah berdasarkan ras. Nah, klasifikasi ras di dunia. Ya, kita lihat di sini ya, kita tambahkan ya. Oke. Boleh, bisa kita tambahkan nggak nih? Klik. Set. Kita tambahkan aja di sini ya. Ada beberapa klasifikasi ras di dunia. Itu yang pertama ada yang namanya Australioid. Ini penduduk asli Australia atau aborigin. Yang kedua Mongoloid. Ini seperti di Asia Utara, Asia Tenggara, Asia Timur itu. Kemudian Malayan, American Mongoloid, Amerika Utara, seperti itu. Dan yang ketiga itu Caucasoid. Ini biasanya di Eropa ya, Nordik, Alpine, Mediterranean, termasuk India itu masuk Caucasoid, bangsa Arya. Nah, yang keempat, tadi yang sudah saya bilang, Negroid, yang kulit hitam nih, masuknya ke Afrika, ke Amerika juga ada kan.
Kemudian Melanesia. Nah, Melanesia contohnya di mana? Di Indonesia tuh di Papua. Ya. Papua itu Melanesia. Masuknya ras Negroid juga kan. Nah, ini contoh-contoh ras-ras di dunia, klasifikasi ras di dunia. Oh, ini adalah contoh-contohnya ras-ras di dunia ya. Oke, sampai sini jelas feedback suaranya kedengaran? Oke ya. Oke, selanjutnya stratifikasi sosial ya. Sebelumnya coba kita review video berikut ya. Sambil break coba disaksikan dulu videonya nih. Videonya bisa mulai nggak? Ya, teman-teman bisa lihat videonya? Tolong di feedback ya. Diketik kalau bisa ya. Oke ya, ini videonya sengaja saya ambil yang singkat-singkat saja ya, yang 3 menit. Nggak usah lama-lama. Jadi sekedar uh, merefresh apa namanya apa teman-teman. Oke. Jadi ini materinya sudah. Ya, itu adalah tadi salah satu video yang terkait dengan apa yang kita pelajari malam hari ini. Ya, untuk penyegaran buat teman-teman jadi bisa mendengarkan musiknya ya. Ada background musiknya tapi bisa juga dibaca kontennya, intinya itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Atau kita putar sekali lagi ya? Iya, putar sekali lagi biar apa namanya, biar di nggak sempat baca tadi, ini kan slide-nya agak cepat. Oke, dengerin dulu lah videonya sekali lagi.
Oke ya. Oke, itu tadi sudah kita saksikan 2 kali stratifikasi sosial. Kita balik lagi ke materi. Stratifikasi sosial yaitu proses terbentuknya stratifikasi sosial itu ada yang pelapisan sosial yang terjadi dengan sendirinya dan pelapisan sosial yang sengaja atau disusun untuk mengejar tujuan tertentu. Ya, jadi stratifikasi sosial itu ya ada 2 gitu kan. Tapi sebelum ke sini diferensiasi sosial berdasarkan ras, etnis, agama, dan gender ini teman-teman jelas nggak ya? Kan jelas lah, di kita berdasarkan ras. Udah, tadi saya sudah contohkan di sini di depan nih. Ini klasifikasi ras di dunia. Kemudian berdasarkan etnis atau kesukuan itu jelas. Di Indonesia aja etnisnya banyak kan, ada Sunda, Jawa, Padang, Dayak, Papua dan lain-lain, ya kan? Nah, kemudian berdasarkan agama, ini berdasarkan agama jelas, agama Islam, Muslim, Kristen atau ya yang lainnya. Nah, itu kan ada Hindu, Buddha. Nah, ini berdasarkan agama. Nah, kemudian diferensiasi sosial berdasarkan gender. Gender ini apa? Ya, ada laki, ada perempuan, ya. Seperti itu. Gender itu bukan keturunan, gender itu lebih ke jenis kelamin. Ya, ke laki atau perempuan, makanya disebut gender. Ada istilahnya transgender. Transgender ini yang nggak jelas. Laki yang kayak perempuan atau perempuan yang kayak laki atau ya orang bilang bencong kaleng. Nah, itu transgender. Nah, seperti itu. Oke. Jadi, pengelompokan sosial tadi berdasarkan ras, etnis, agama, dan gender. Ini udah jelas lah. Banyak kita bisa lihat di Indonesia. Ya. Kelompok etnis biasanya berdasarkan ke budaya yang dimilikinya, terkait dengan budaya. Jadi itu tadi masalah diferensiasi sosial berdasarkan agama ini udah jelas ya, nggak ada masalah. Berdasarkan gender tadi udah disebut, ada laki ada perempuan, tapi sekarang ada transgender. Wah, ada juga majikannya transgender. Yang benar nih. Aduh, aduh, aduh. Atau ACDC nih, bisa laki bisa perempuan ya. Transgender ya. Nah, oke. Itu tadi ya diferensiasi sosial. Jadi kita melihat pengelompokan sosial yang tadi. Oke, sekarang kita lanjutkan tadi ke presentasi untuk stratifikasi sosial. Jadi proses terbentuk stratifikasi sosial itu ada 2, ada yang terjadi dengan sendirinya dan yang kedua itu adalah yang dengan sengaja disusun untuk mengejar tujuan tertentu, ya. Pelapisan sosial yang terjadi dengan sendirinya dan pelapisan yang sengaja disusun untuk mengejar tujuan tertentu. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kalau yang terjadi dengan sendirinya contohnya kayak gimana? Contohnya sendiri karena pertumbuhan masyarakat misalnya. Karena pertumbuhan masyarakat, orang yang lebih tua pasti akan lebih dihargai di sini kan. Terjadi dengan sendirinya. Orang yang tua akan lebih dihargai otomatis. Kemudian terjadi dengan sendirinya orang yang lebih pintar, orang yang berilmu, otomatis dia akan dihargai, akan dapat posisi sosial, lapisannya akan naik, ya kan? Terus orang yang punya kekayaan lebih, itu pasti akan lebih dihargai, ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian pelapisan sosial yang sengaja disusun untuk mengejar tujuan tertentu. Contohnya apa? Contohnya pelapisan sosial memungkinkan
kemungkinan berpokok atau berintikan pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Jadi sistem pelapisan sosial dianalisis dan membentuk unsur-unsur distribusi hak-hak istimewa yang objektif, misalnya penghasilan, kekayaan, keselamatan, wewenang. Kemudian sistem pertetanggaan yang diciptakan oleh masyarakat, ya. Kemudian kriteria sistem pertentangan, apakah berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, menjadi kerabat orang tertentu, atau kewenangan dan kekuasaan, ya, seperti itu. Jadi lapisan sosial ada yang memang sengaja dibentuk, yaitu tadi contohnya ya kayak di masyarakat Indonesia paling gampang kita bisa melihat lah. Oke, kita lanjutkan. Dasar-dasar pembentukan lapisan sosial itu tadi di video tadi sudah bisa kita lihat, ada yang berdasarkan kekayaan, ya kan? Ada yang berdasarkan kekuasaan, ada yang berdasarkan kehormatan, ilmu pengetahuan, dan berdasarkan kasta. Jadi stratifikasi sosial atau pembentukan lapisan sosial itu bisa kita lihat teman-teman tadi di video yang barusan, yang 2 menit ini. Coba kita lihat lagi sekali lagi ya. Sekali lagi kita lihat. Jadi di situ ada lapisan sosial di situ kan, stratifikasi sosial. Ini kan di sini tadi waduh, maaf terputus nih. Videonya terputus. Oke. Nih, berdasarkan ukuran kekayaan, kan tadi udah saya sebutkan. Jadi orang yang punya miskin dan kaya jelas dibedakan lah. Orang yang mandi duit, orang yang nggak punya duit. Terus kemudian berdasarkan kekuasaan, ya kan? Kayak di Indonesia, ketua partai itu jelas dihargai banget, ya kan? Kekuasaan ketua partai, gubernur, bupati, makanya sekarang lagi ramai itu pilkada pemilihan kepala daerah kan karena apa? Kekuasaan, berebut kekuasaan seperti itu. Berdasarkan ilmu pengetahuan, ini juga jelas kan, dalam Al-Quran pun sudah dinyatakan bahwa orang yang berilmu itu Allah akan tinggikan beberapa derajat. Ada dalam Al-Quran. Jadi untuk yang beragama Islam itu jelas, makanya menuntut ilmu itu adalah wajib dari buayan sampai liang lahat buat umat Islam. Makanya itu tadi akan menaikkan lapisan kalau kita masuk ke lapisan sosial atau stratifikasi sosial, maka umat Islam itu harusnya adalah umat yang baik. Kenapa? Karena dalam ajarannya diajarkan untuk selalu menuntut ilmu, untuk selalu belajar. Seperti itu. Oke ya. Sudah. Oke, kita lanjutkan ke materi kita. Oke, kita lanjutkan ke materi kita sekarang. Jadi sistem pelapisan sosial ini ada 2. Ada lapisan sosial tertutup dan ada lapisan sosial terbuka. Apa itu bedanya? Lapisan sosial tertutup itu membatasi kemungkinan seseorang untuk pindah dari satu lapisan ke lapisan lainnya, baik lapisan atas maupun lapisan bawah. Jadi dalam sistem tertutup ini, ya satu-satunya pintu masuk ke lapisan sosial ini hanya lewat kelahiran. Jadi seperti itu. Kalau dia lahir anggota tertentu, maka dia akan selamanya akan berada di tipe tertentu. Ini seperti sistem kasta, masyarakat kasta atau masyarakat feodal. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke
lapisan sosial terbuka. Lapisan sosial terbuka ini memberikan kesempatan warga masyarakat itu bisa meningkatkan status sosialnya. Bisa dengan keterampilannya, keahliannya, dengan ilmunya, dengan keberhasilannya, ya kan? Ya, itu contohnya. Untuk lapisan sosial terbuka ini lebih banyak memberikan masyarakat untuk lebih maju. Ya. Jadi pada lapisan sosial tertutup itu mobilitas sosialnya itu sangat terbatas atau bahkan nggak ada. Sedangkan pada lapisan sosial terbuka, mobilitas sosialnya itu sangat terbuka baik vertikal maupun horizontal. Ya, teman-teman sudah pernah membahas tentang mobilitas sosial di kelas 1? Please feedback. Teman-teman sudah belajar belum mobilitas sosial? Nah, mobilitas sosial ada tapi lupa. Ini dia. Jadi sebenarnya materi pelajarannya ini berkait ya. Terkait dari yang sudah dipelajari di kelas 1 sampai sekarang itu semester 1 2 3 ini terkait. Jadi ya harus diingat-ingat lah. Apalagi nanti kalau mau ujian. Karena kalau ujian itu semuanya akan saling berkaitan. Seperti itu. Ya. Oke, diingat-ingat lah. Jangan sampai lupa. Nah, oke, kita lanjutkan. Bentuk pelapisan sosial di masyarakat itu adalah ada stratifikasi ekonomi, stratifikasi sosial, dan stratifikasi politik. Jadi stratifikasi ekonomi itu apa? Itu bisa dilihat dari penguasaan harta, ya kan? Ada kelas atas, ada kelas menengah, ada kelas bawah, ya kan? Itu kelas ekonomi, itu jelas. Siapa yang punya duit, siapa yang nggak punya duit, siapa yang punya harta banyak, siapa yang nggak. Itu dari sisi stratifikasi ekonomi ya. Ini yang paling gampang lah kita lihat di Indonesia juga paling sering. Mobilitas sosial itu apa? Waduh. Ah, ah, hehehe. Oke. Oh iya. Oke. Sip. Kau belum ya? Oke. Jadi nanti akan dibahas di materi sini. Di mantap sekali. Sudah tahu ya. Mungkin di semester ini akan kita bahas. Oke deh. Oke. Tuh. Tuh, udah dibahas tuh. Ada yang jawab Mbak Nuliani tuh.
Mobilitas sosial adalah suatu proses pergerakan naik atau turunnya status seseorang atau kelompok masyarakat. Betul. Mbak Google. Oke, nggak apa-apa, memang betul. Jadi karena ada sistem lapisan terbuka, makanya di situ disebut nanti ada mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu apa? Perpindahan kelompok sosial, perpindahan masyarakat dari lapisan bawah ke lapisan atas atau dari lapisan atas ke lapisan bawah, atau perpindahan dari kelompok tertentu, dari satu kelompok ke kelompok tertentu. Betul. Oke, lanjut Lan, kita lanjutkan saja ya, karena ini juga nanti akan terkait. Ini akan terkait dengan materi kita selanjutnya. Nah, ini juga terkait dengan interaksi sosial. Gitu kan. Nah, kenapa bisa ada mobilitas sosial itu? Karena ada interaksi sosial. Kenapa ada interaksi sosial? Ya, tujuan interaksi sosial itu apa? Karena manusia ingin memenuhi kebutuhannya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Pengaruh diferensiasi dan stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Ya. Apa saja pengaruh diferensiasi? Ya, itu tadi saya sudah contohkan. Yang pertama adalah gaya hidup. Saya contohkan dulu. Orang yang punya handphone adalah kelompok atas, gitu kan. Elit. Orang-orang elit, orang-orang yang berduit. Yang ekonomi kelas atas, bukan kelas menengah lagi, kelas atas. Ya. Itu dari gaya hidup kelihatan. Orang yang punya duit sama yang nggak punya duit ya, gaya hidupnya berbeda kan. Kemudian gaya makannya, orang kelas atas makannya mesti ke restoran mewah, bisa dia makan di kaki lima. Itu gaya hidup, ya kan. Penampilan juga begitu. Orang yang pokoknya intinya gaya hidup lah. Orang yang lapisan atas, lapisan menengah, lapisan bawah kelihatan dari gaya hidupnya berbeda. Yang berikutnya peluang hidup dan kesehatan. Maksudnya apa? Ini sudah terbukti bahwa orang yang lapisan sosial tinggi itu peluang hidup dan kesehatannya lebih baik dari orang yang ada di lapisan bawah. Kenapa? Karena lapisan atas itu punya duit. Jadi dia lebih enak, lebih senang. Bisa bisa berobat. Peluang hidupnya lebih baik dan sehat. Nah, sementara golongan bawah, wah jangan kata buat berobat gitu kan. Ah, oke. Kita Pak, kebanyakan anak-anak zaman sekarang terpengaruh gaya hidup. Kenapa ya? Oke. Ini kenapa? Oke, ini kalau dibahas panjang banget ceritanya. Jadi bahwa perubahan interaksi sosial ya, saya contohkan interaksi sosial nih. Itu karena interaksi sosial. Teman-teman aja di sini, waktu di Indonesia dengan yang di sini ada yang beda kok. Di Indonesia nggak pernah masuk salon, nggak pernah ngecat-ngecat rambut. Begitu pindah ke sini, punya banyak duit, tiap sebulan sekali asal gajian pergi ke salon, ganti cat rambut. Itu gaya hidupnya berbeda kan? Nah, itu ada contoh. Itu namanya kenapa? Karena udah naik kelas, itu ada mobilitas sosial. Kenapa? Karena di kampung dulu, di Indonesia di kampung nggak punya duit, jadi orang kere ya kan. Pindah ke sini jadi banyak duit, naik kelas. Jadi kelas menengah atau kelas atas secara ekonomi lebih tinggi. Gaya hidupnya berubah. Nah, kan? Tahu aja. Oh, ya tahu. Namanya saya ngajar sosiologi seperti itu. Itu kenyataannya. Tiap bulan ya bangkrut Pak kalau kesalahan. Tapi ada kok. Mereka yang habis tiap kali habis gajian pasti udah ada anggarin duitnya, pokoknya tiap bulan kesalahan sekian. Ya udah, dia udah siapin duitnya tuh. Ada yang begitu. Tuh, ada aja kok Pak, banyak mah. Oh, kan? Ada yang ngerasa nih, jangan-jangan ada yang dipakai chat seperti itu ya. Itu. Jadi gaya hidup terpengaruh. Jadi itu tadi ada interaksi sosial.
Jadi kalau teman-teman udah belajar sebelumnya tentang interaksi sosial, uh, tapi kamu ngalamin gak pernah lihat sah. Aduh, nggak usah kesindir lah, biasa aja lah. Udah, jadi jadi ramai begini. Nggak usah menyebut nama. Nggak usah sebut merek ya. Oke, kita lanjut. Tuh, balik lagi ke materi ya. Jadi jelas kan, tuh, diferensiasi dan stratifikasi sosial itu berpengaruh dalam kehidupan. Ya, termasuk ke dalam gaya hidup. Kemudian tadi yang nomor 2, terpengaruh terhadap peluang hidup dan kesehatan. Yang ketiga ada peluang bekerja dan berusaha. Ya, jelas orang yang punya akses politik, akses kekuasaan, makanya kayak di Indonesia sekarang lagi gonjang-ganjing gitu, ada mafia Freeport, ada mafia apa. Itu kenapa? Karena mereka punya akses politik. Jadi ya mereka bisa ngapain-ngapain aja. Seperti itu. Ya, karena mereka punya akses politik. Karena mereka punya akses politik, akhirnya ya mereka eh, peluang bekerja dan berusahanya akan lebih baik. Kemudian respons bekerja dan berusahanya juga lebih baik. Orang miskin untuk bekerjanya itu kadang susah, ditawarin bekerja aja mikir-mikir gitu ya. Berusaha itu mau usaha tuh mau buka usaha tuh mikirnya, wah ini nanti rugi nggak ya? Oh ini nanti bisnisku gimana ya? Bagus atau enggak ya? Nah, seperti itu. Tapi kalau orang yang stratifikasi sosialnya tinggi, ya itu tadi ya dia punya pendidikan, misalnya pendidikannya lebih tinggi, ilmunya lebih tinggi, dia dia akan, oh iya oke, kalau bisnis aku begini, dia penuh perhitungan seperti itu ya. Respon bekerja dan berusaha ini berbeda. Kemudian yang berikutnya, diferensiasi dan replikasi sosial dalam kehidupan masyarakat itu adalah kebahagiaan dan kelas sosial dalam keluarga. Jadi lebih berbahagia orang stratifikasi atas klasifikasinya. Orang kelas menengah atas itu katanya lebih berbahagia dibandingkan dengan orang yang dari kelas bawah. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah perilaku politik. Kelas sosial menengah atas itu politiknya lebih aktif dibandingkan kelas bawah. Wong kelas bawah mikirnya, ah ngapain gua ikutan politik, partai-partai apa nggak jelas. Yang penting aku mau kerja, cari makan, cari duit. Ya kan? Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia seperti itu. Tapi akan berbeda jika masyarakatnya itu terbuka pemikirannya, ya, terbuka pemikirannya, jadinya mereka bisa mempelajarinya lebih baik lagi, seperti itu, ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Tugas belum dikerjakan. Masih ada waktu seminggu lagi, deadline-nya minggu depan ya. Deadline-nya minggu depan.
Oh, ada beberapa yang sudah mengirimkan tugas. Tapi saya belum bisa cek karena saya belum confirm. Tapi ada beberapa yang sudah masuk yang saya belum balas, belum saya cek. Ya, nanti ketika ada waktu saya akan cek ya. Karena deadline-nya minggu depan, makanya saya belum cek. Nanti kalau udah deadline baru saya cek siapa yang menyelesaikan sesuai deadline, ada yang tidak, itu kan nanti akan mempengaruhi terhadap penilaian. Oh, file kan kirim terus. Kirimnya ke mana? Kirimnya lewat apa ya? Email. Kirim email, dicek besar filenya. Ya filenya jangan besar-besar lah. Mungkin kalau teman-teman menjawabnya pakai gambar-gambar, itu biasanya filenya jadi besar. Kalau filenya jadi besar, itu kadang ngirim emailnya agak susah. Nama emailnya, oh alamat email saya udah saya umumkan di minggu lalu di tugas juga udah saya tampilkan ya. Ya, ya coba dicek deh teman-temannya yang belum mengerjakan tugas, dicek aja minggu lalu video yang ada di YouTube juga di bagian akhir tuh udah ada yang jawab. Sampai apa? Iyalah gampang loh, cuma sesuai nama saya kok alamat emailnya. Itu alamat emailnya resmi official ya. Kalau kata orang bule official email. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi tidak? Kalau tidak, boleh break dulu. Yang mau minum kopi boleh. Saya siapin waktunya, kita belajar tinggal 15 menit lagi karena 1 jam terakhir. Jadwalnya kelas malam ini yang harusnya sosiologi itu adalah 3 jam. Sebagaimana sudah diinfokan bahwa jam terakhirnya itu akan digunakan untuk belajar mandiri. Ya, belajar mandiri sampai jam 11 jadwal seharusnya. Tapi kita online-nya itu hanya sampai setengah 11 saja. Jadi 40 menit terakhir itu teman-teman bisa belajar mandiri, cari bukunya, sumbernya, segala macam. Insya Allah nanti atau besok saya akan upload di grup untuk modulnya. Teman-teman sudah terima modulnya belum? Siapa yang sudah punya modul? Siapa yang sudah terima modul? Belum ada yang terima kan? Oke, kalau gitu nanti saya kirimkan modul lainnya di. Oh, masih on the way. Oh. Yang penting udah pada bayar ya. Sudah pada bayar yang penting. Kalau belum pada bayar makin lama lagi modulnya. Oke, ada pertanyaan lagi tidak? Jadi ada waktu 15 menit. Ini bisa kita manfaatkan untuk kita diskusi. Tadi makanya beberapa menit sebelum kelas saya juga sudah upload presentasinya ya. Saya sudah upload presentasinya, jadi teman-teman bisa download, bisa. Wah, ada yang mau ngirim kopi. Ya saya suka minum kopi, apalagi kalau ngajar gini, kalau nggak ngopi nanti suka ngantuk kadang-kadang.
Oke. Ya, maksudnya istirahat dulu, ya ngopi dulu lah, ngeteh dulu boleh, minum susu juga boleh. Ya, biar nggak ngantuk maksudnya. Makanya saya juga kadang suka selipkan video. Udah sikat gigi, udah siap-siap tidur nih. Oke, ada pertanyaan lagi tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, coba kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini dia. Ini bisa digunakan waktu efektif untuk belajar mandiri. Ya, jadi teman-teman tugasnya ini uh, prinsipnya menganalisa. Jadi belajar untuk melihat tentang struktur sosial. Ya, temanya adalah melihat struktur sosial. Bisa gambar-gambarnya diambil dari internet, boleh. Ya, kalau ada ya cara yang paling gampang emang belajar dari internet. Teman-teman carilah gambar atau diagram atau apa saja yang bisa digunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari suatu kelompok sosial masyarakat tertentu. Contoh, contohnya ya tugas. Masih bertanya di situ aja udah ditulis judulnya, udah ditulis tugas. Masih bertanya, aduh. Tugas-tugas. Jadi sekali lagi teman-teman, saya ingatkan ya, untuk kelas sosiologi ada jatahnya 8 jam dalam 1 bulan. Itu terbagi ke dalam 3 minggu. 1 minggu 3 jam, 3 jam, 2 jam. Yang 3 jam ini minggu kemarin dan minggu ini harusnya 3 jam. Makanya di jadwal itu tertulis jadwalnya sampai jam 11. Kalau teman-teman sudah terima jadwalnya harusnya bisa melihat bahwa jadwal sosiologi itu harusnya sampai jam 11. Tapi di situ disebutkan bahwa kita online hanya sampai jam 10.30 ya. Sisa waktunya itu adalah belajar mandiri, artinya mengerjakan tugas. Makanya saya beri minggu lalu, minggu ini saya kasih tugas. Begitu. Oke, tugasnya ini bisa dipahami nggak? Jadi buat analisa dari gambar yang didapat atau diagram tersebut, kemudian memberikan opini, pendapat, ide yang dihubungkan dengan teori sosiologi yang telah dipelajari. Apa aja ya, teori tipologi ya, yaitu tadi tentang interaksi sosial tadi, tentang stratifikasinya, tentang uh, diferensiasi sosialnya gitu. Digambarkan seperti apa? Gambarnya ditempel di kertas atau apa? Enggak, ini seperti biasa. Kita kan tugasnya digital ya. Kecuali kalau teman-teman mau mungkin nanti, tapi lebih baik saya digital saja. Jadi teman-teman harus mengirimkan dalam bentuk file ya. Bisa berupa file Word atau PDF diketik ya kan. Itu nanti
gambarnya itu apa ini dikerjakan gitu dalam bentuk file, nanti filenya dikirim ke alamat email seperti itu. Jadi gambar tentang struktur sosial, kemudian hubungkan dengan teori sosial lagi yang telah dipelajari. Misalnya contoh nih, saya berikan contoh aja satu nih, struktur sosial dalam suatu masyarakat. Misalnya saya mengambil gambar diagram tentang struktur sosial di Yogyakarta misalnya ya. Wah, Yogyakarta itu adalah kerajaan. Struktur masyarakatnya begitu. Berapa persen raja, kemudian ada bangsawan, kemudian ada rakyat biasa. Kemudian dari struktur ekonominya, berapa persen itu pengusaha atau pebisnis, berapa persen itu pendidik, guru misalnya, dosen, berapa persen itu pelajar, berapa persen itu pengangguran, dan itu ada kelompok-kelompok sosial. Makanya tadi saya bilang, saya ambil contoh struktur sosial masyarakat Jogja. Jadi di Jogja itu kelompok sosialnya ada apa aja misalnya. Nah, ada kelompok seni, ada kelompok turis misalnya. Nah, itu masukkan teori sosiologi yang sudah dipelajari. Misalnya interaksi sosial masyarakat Jogja gimana, kemudian dari interaksi sosial ini struktur apa, misalnya terkait dengan diferensiasi sosialnya gimana, masyarakat Jogja itu membeda-bedakannya, pelapisan sosialnya seperti apa, seperti itu. Itu adalah salah satu contohnya, ya. Nanti teman-teman bisa buat sendiri, ambillah daerah atau kelompok sosial tertentu. Ya bisa di Taiwan juga di sini nggak masalah, kalau teman-teman mau bisa buat juga yang di sini seperti itu. Nanti tinggal dibuat dikirim dalam bentuk file, kirim ke saya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kurang lebih 5 menit lagi. Yang mau bertanya silahkan. Silahkan yang mau bertanya. Kalau ada pertanyaan saya buka diskusinya lagi. Ada yang kurang jelas dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal tadi? Struktur sosial, diferensiasi, dan stratifikasi sosial. Buka videonya lagi ya. Oh, baiklah. Yuk, nonton lagi.
Oke, sudah? Sudah kan? Ada pertanyaan lagi nggak? Ini waktunya udah tinggal 3 menit lagi. Eh, Demikian tadi. Kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi, inilah materi yang kita bahas malam hari ini, yaitu struktur sosial, eh, diferensiasi sosial, dan stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Ya, jadi untuk tugasnya ini tolong diperhatikan. Jadi teman-teman harus bisa menganalisa, itu yang paling penting. Ya, kalau gambar sih nanti bisa dibikin sendiri, nggak masalah. Yang pentingnya adalah bagaimana teman-teman bisa memberikan analisa terkait dengan ilmu sosiologi atau teori sosiologi yang sudah dipelajari, termasuk tentang stratifikasi dan lapisan sosial ini, tentang struktur sosial ini. Ya, videonya bisa di-share Pak. Oh, videonya yaitu tadi dilihat aja. Nanti nonton aja di YouTube-nya. Di YouTube-nya bisa dicari sendirilah. Ah, kalau belajar makanya kalau di YouTube jangan nonton dangdutan terus. Di YouTube juga banyak materi belajar kalau kita mau ya. Ya, jangan hanya nonton filmnya terus atau nonton musik terus. Ya, karena kita sekarang statusnya pelajar juga, ya harus bisa optimalkan untuk belajar juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ada waktu 1 jam untuk belajar mandiri. Silakan teman-teman lebih aktif lagi belajarnya. Jadi manfaatkan internet, manfaatkan buku-buku, bacaan-bacaan, berita-berita online. Ya kalau yang baik nanti bisa kita diskusikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini ya. Ini waktunya udah tinggal 1 menit lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran malam hari ini. Kalau ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Semoga apa yang saya tadi sudah terangkan bisa memberikan kejelasan kepada teman-teman semua tentang pelajaran sosiologi ini, dan semoga ilmunya ini nanti bermanfaat dunia akhirat. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Deadline untuk tugas minggu kemarin akan segera datang minggu depan. Jadi jangan ditunda-tunda karena semakin ditunda nanti akan semakin banyak tugasnya. Ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti untuk kekurangan-kekurangannya yang tadi bisa masuk nanti bisa saksikan di YouTube. Insya Allah akan segera saya upload kalau udah selesai saya edit dan dicek. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.